Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Hakim dari kelas 11 IPS 3. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai kependudukan Jepang di Indonesia. Salah satu organisasi Jepang di Indonesia adalah Putra. Putra atau Pusat Tenaga Rakyat adalah organisasi yang diwujudkan pemerintah Jepang di Indonesia pada 16 April 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Tujuan dari Putra adalah membangun dan menghidupkan kembali hal-hal yang dihancurkan oleh Belanda. Menurut Jepang, Putra bertugas untuk memastikan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang. Selain tugas propaganda, Putra juga bertugas dalam memperbaiki bidang sosial ekonomi. Organisasi Putra tidak berlangsung lama. Organisasi Putra dibubarkan oleh Jepang dikarenakan ketakutan akan adanya sebuah perlawanan dari bangsa Indonesia. Putra sendiri dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai media berjuang para tokoh nasional Indonesia. Selanjutnya, dalam masa kependudukan Jepang di Indonesia adalah sistem kerja Romusa. Sistem kerja Romusa ini diterapkan oleh Jepang kepada penduduk Indonesia pada saat masa penjajahan. Jepang mendirikan Persemakmuran Asia Timur Raya dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii. Tenaga kerja Romusa berasal dari desa-desa di Pulau Jawa yang dipekerjakan secara sukarela. Pekerjaan ini disebut Romusa. Romusa berlangsung selama 3 tahun, dari 1942 hingga 1945. Awalnya Romusa dilakukan secara sukarela dan dipekerjakan tidak jauh dari tempat tinggal. Namun, sistem tenaga kerja mulai dipaksakan sampai kepala keluarga wajib menyerahkan anak lelakinya untuk bekerja, karena Jepang terdesak dalam Perang Pasifik Raya. Kerja paksa ini atau Romusa berdampak sangat parah bagi Indonesia. Romusa berdampak pada tenaga kerja yang mengalami tekanan, siksaan, dan kelaparan. Mereka dipaksa terus melakukan pekerjaan berat seperti meratakan bukit, menggembur batu-batu di pegunungan, hingga menebang kayu di hutan. Para pekerja juga mendapatkan siksaan ketika bekerja. Dampak Romusa bagi Indonesia membuat banyak kematian, kesakitan, kekurangan makan, sampai terjadi banyak kecelakaan ketika bekerja. Selain membentuk organisasi Putra, Jepang juga membentuk organisasi Heiho. Heiho dibentuk pada tanggal 2 September 1942 atas instruksi dari Markas Besar Angkatan Darat Jepang. Di dalam buku Perlawanan Supriyadi terhadap penjajahan Jepang di Blitar oleh Dinas Pembinaan Menteri Angkatan Darat, disebutkan Jepang berusaha keras mengumpulkan kekuatan militer, salah satunya pembentukan Heiho sejak tahun 1942. Tujuan dibentuknya Heiho adalah membantu pekerja kasar militer berupa membangun kubu-kubu pertahanan, menjaga kem tahanan, dan membantu perang tentara Jepang di medan perang. Namun dalam perkembangannya, Heiho kemudian dipersenjatai. Syarat menjadi Heiho yaitu berumur 18-25 tahun, berbadan sehat, berkelakuan baik, dan minimal berpendidikan sekolah dasar. Dalam kontribusinya melawan pasukan sekutu, Heiho berperang sampai ke Morotai, Burma, dan beberapa daerah lain. Heiho terbagi atas pasukan darat, laut, dan polisi. Selain itu, Heiho dikelompokkan menjadi beberapa kompi, seperti Kompi 16 bagian Jawa dan Kompi 25 bagian daerah Sumatera. Dalam tugasnya, Heiho dibagi ke dalam beberapa bagian, seperti pemegang senjata, anti pesawat, tank, artileri, dan pengemudi. Sekian dari penjelasan saya mengenai kependudukan Jepang di Indonesia. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.